Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reina Dahlia. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai resi gudang. Pengertian dari resi gudang. Resi gudang merupakan salah satu instrumen penting, efektif, dan negotiable atau dapat diperdagangkan serta dapat dipertukarkan dalam sistem pembiayaan perdagangan suatu negara. Di samping itu, resi gudang juga dapat dipergunakan sebagai jaminan atau kolateral, atau diterima sebagai bukti penyerahan barang dalam rangka pemenuhan kontrak derivatif yang jatuh tempo, sebagaimana terjadi dalam suatu kontrak berjangka. Dalam suatu sistem resi gudang, pembiayaan yang dapat diakses oleh pemilik barang dapat berasal dari perbankan maupun lembaga keuangan non-bank. Sistem ini telah digunakan secara luas di negara-negara maju atau di negara-negara di mana pemerintah telah mulai mengurangi perannya dalam menstabilisasi harga komoditi, terutama komoditi agribisnis. Dalam kelompok terakhir ini, beberapa negara yang menerapkan instrumen resi gudang antara lain India, Malaysia, Filipina, Ghana, Mali, Turki, Polandia, Meksiko, dan Uganda. Manfaat dari resi gudang. Penerapan sistem resi gudang menawarkan serangkaian manfaat yang luas bagi petani sendiri, dunia usaha, perbankan, dan bagi pemerintah. Manfaat tersebut antara lain: yang pertama, keterkendalian dan stabilitasan harga komoditi. Sistem ini bermanfaat dalam menstabilkan harga pasar melalui fasilitas penjualan sepanjang tahun. Yang kedua, keterjaminan modal produksi. Pemegang komoditi mempunyai modal usaha untuk produksi berkelanjutan karena adanya pembiayaan dari lembaga keuangan. Yang ketiga, keluasaan penyaluran kredit bagi perbankan. Dunia perbankan nasional memperoleh manfaat dari terbentuknya pasar bagi penyaluran kredit perbankan. Sistem resi gudang di banyak negara dianggap sebagai instrumen penjamin kredit tanpa risiko. Selanjutnya, keterjaminan produktivitas. Jaminan produk komoditi menjadi lebih pasti karena adanya jaminan modal usaha bagi produsen atau petani. Keterkendalian stok nasional. Sistem ini mendukung terbangunnya kemampuan pemerintah untuk memantau dan menjaga ketahanan ketersediaan melalui jaringan data dan informasi terintegrasi yang terbangun oleh sistem resi gudang. Selanjutnya, keterpantauan lalu lintas produk atau komoditi. Sistem ini membangun kemampuan pemerintah di pusat dan daerah untuk meningkatkan kualitas komoditi, upaya perlindungan konsumen, pengendalian ekosistem, pengendalian lalu lintas, produk komoditi, dan sebagainya. Selanjutnya, keterjaminan bahan baku industri. Sistem resi gudang merupakan bagian tidak terpisahkan dari sistem pemasaran dan sistem industri yang dikembangkan di suatu negara. Sistem resi gudang telah terbukti mampu meningkatkan efisiensi sektor agrobisnis dan agroindustri, karena baik produsen maupun sektor komersial terkait dapat mengubah status sediaan bahan mentah dan setengah jadi untuk menjadi produk yang dapat diperjualbelikan secara luas. Selanjutnya, efisiensi logistik dan distribusi. Sebagai surat berharga, resi gudang dapat dialihkan atau diperjualbelikan oleh pemegang resi gudang kepada pihak ketiga, baik secara langsung melalui pasar lelang ataupun melalui pasar yang terorganisir atau bursa. Dengan terjadinya pengalihan resi gudang tersebut, kepada pemegang resi gudang yang baru diberikan hak untuk mengambil barang sesuai dengan deskripsi yang tercantum di dalamnya. Dengan demikian, akan tercipta suatu sistem perdagangan yang lebih efisien dengan dihilangkannya komponen biaya pemindahan barang. Yang terakhir, kontribusi fiskal. Melalui transaksi-transaksi resi gudang, pemerintah memperoleh manfaat fiskal yang selama ini bersifat potensial.
Nah, dilihat dari subjek-subjek yang terlibat di dalam transaksi aula resi gudang ini, setidaknya ada dua pihak. Pertama, pemilik barang. Dia adalah orang atau individu atau korporasi yang menyimpan barangnya dalam jangka waktu tertentu, minimal 3 bulan di dalam gudang. Dia juga adalah orang yang pertama kali akan menjadi pemegang dokumen yang disebut resi gudang tersebut. Kedua adalah pengelola gudang atau individu atau korporasi. Tentu tidak semua orang yang memiliki gudang dapat begitu saja menerbitkan resi gudang yang layak digunakan sebagai instrumen keuangan atau pembiayaan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam materi ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.